pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar pelayanan dasar dalam BK dapat diimplementasikan secara optimal? Nah, tentu memang sebenarnya sama saja dengan yang tadi ya. Jadi harus menggunakan asesmen terlebih dahulu, lalu setelah itu dianalisis, dan tahap selanjutnya adalah membuat program layanan. Setelah membuat program layanan juga nanti akan ada evaluasi dan supervisi. Biasanya setiap 3 bulan, ada yang 3 bulan sekali begitu, ada yang setiap 1 semester 6 bulan sekali, atau setiap 1 tahun sekali. Jadi dari program layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor itu dievaluasi apakah memang layanan-layanan yang diberikan oleh konselor itu sudah tepat guna begitu ya, sudah tepat sasaran atau tidak, dan memang seberapa efektifkah layanan yang memang digunakan atau yang disajikan begitu. Harapannya kalau sudah tahu bahwa ini ternyata layanan atau programnya ini kurang efektif nih, maka nanti di tahun berikutnya atau semester berikutnya konselor atau guru BK bisa jadi tidak menggunakan program layanan tersebut. Bukan berarti meniadakan begitu ya, tetapi topiknya atau cara penyajiannya, misalnya biasanya disajikan secara seminar. Nah ternyata setelah seminar itu nggak ada hasilnya gitu ya, efektivitasannya rendah, dan maka dari itu dari sini konselor, dari evaluasi itu tadi, konselor selanjutnya di 6 bulan ke depan, semester depan atau tahun depan itu tidak akan menyelenggarakan seminar yang serupa, atau mungkin pematerinya yang harus diganti, atau konsep acaranya yang harus dirubah. Jadi dari situ bisa meningkatkan atau bisa mengoptimalkan layanan yang memang sudah diberikan. Oke, kalau selain assessment, biasanya guru BK atau konselor itu menggunakan data pribadi begitu ya. Kalau kalian ingat, setiap awal masuk sekolah biasanya kan dimintai data diri, entah itu data diri kita, data diri orang tua, penghasilan orang tua, alamat, pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Dan itu memang untuk arsip sekolahan yang pertama, dan selain itu juga menjadi arsip dari guru BK. Sehingga ketika ada permasalahan, guru BK bisa membuka arsip itu kembali. Jadi ya memang data-data diri tersebut untuk mendukung layanan dasar BK di setiap sekolahan, dan ini bisa membantu guru BK mengatasi permasalahan dari peserta didiknya. Bayangkan gini aja deh teman-teman, kalau kita nggak benar-benar kenal dengan konseling kita, ya pasti kita akan datar gitu ya. Jadi nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang secara komprehensif. Jadi ya kita taunya ya udah gitu-gitu aja. Misalnya terkait dengan, karena sekarang pembelajaran daring begitu, ternyata si anak ini nggak bisa atau kesusahan untuk mengikuti semua materi pelajaran secara daring. Oke, kalau kita terus menuntut gitu ya, ayo pokoknya kamu harus bisa, kamu harus begini, kamu harus begitu, dan lain sebagainya, itu sama dengan kita mungkin dengan orang tuanya, dengan nenek, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita punya data-data pribadi itu, ternyata orang tuanya ini yang bekerja hanya si ayah nih, ternyata 2 tahun yang lalu itu sudah cerai dan sekarang single parent, dia ikut ibunya tidak bekerja, ayahnya juga kita nggak tahu apakah memang memberikan nafkah kepada anaknya atau tidak, atau hal-hal yang lain yang memang ya sebenarnya itu permasalahan lain yang membawa permasalahan baru sekarang ini. Jadi begitu, misalnya saja ternyata dia ini nggak punya kuota, dia harus beri kuota, permasalahannya kan di kuota itu tadi. Ternyata di balik itu, di belakangnya itu masih banyak banget permasalahannya. Misalnya orang tua yang bercerai tadi, ayahnya yang tidak memberikan nafkah, ibunya yang tidak bekerja, lalu dia jauh dari keluarga besarnya, dan akhirnya kurang motivasi. Nah, kalau kita tidak punya data pribadi seperti itu, ya kita kan nggak tahu kita harus menyelesaikan seperti apa. Jangan-jangan persepsi atau asumsi kita itu memang tidak sama dengan si konseling kita gitu ya, siswa kita. Dan makanya data pribadi dari konselor itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari layanan bimbingan dan konseling.
ditanya tentang strategi mana yang paling efektif, saya jawab semuanya efektif. Yang paling efektif itu tidak ada. Karena begini teman-teman, dari berbagai macam strategi yang ada di layanan dasar begitu ya, mulai dari layanan orientasi, informasi, bimbingan klasikal dan seterusnya, itu semuanya memang harus diberikan kepada siswa kita sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing gitu. Jadi ada yang memang bimbingan klasikalnya lebih banyak nih porsinya, karena memang di sekolahnya ada jam BK. Tetapi ada beberapa yang bimbingan klasikalnya nggak jalan karena memang di sekolahnya nggak ada layanan bimbingan dan konseling secara klasikal begitu. Nah akhirnya harus di cover melalui layanan yang lain, mungkin dengan layanan informasi, mungkin juga dengan layanan-layanan yang lain yang memang sesuai dengan karakteristik dari sekolah masing-masing.